Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar setia sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Seperti yang kita ketahui, memang Pak Arjuna ini sangat tak ingin anaknya itu jujur kepada polisi atas kejadian 19 tahun yang lalu yang menyebabkan ayah Novia meninggal dunia. Di sisi lain, Novia pun juga benar-benar sangat amat kepikiran sama Jeffrey ya, karena Jeffrey tak kunjung membalas chattingnya. Dan ya, Jeffrey pun juga tidak dapat kabar sedikit pun, ditambah lagi Novia juga sempat khawatir dengan telepon Mama Astrid yang sebelumnya menanyakan tentang keberadaan Jeffrey. Sesampainya di Jakarta, memang Novia ini tampak sangat amat kepikiran ya guys. Apakah dirinya itu memang harus bersaksi sejujur-jujurnya, atau dirinya pun harus mengikuti ancaman dari Arjuna Wardana, karena Arjuna sebelumnya pun sengaja pergi ke Bandung hanya untuk mengancam Novia dan juga meminta Novia untuk tidak menyudutkan anaknya nanti saat kesaksian di kepolisian. Begitupun dengan Pak Samsul nih. Pak Samsul yang mau pergi ke kantor polisi untuk menjadi saksi atas kejadian 19 tahun yang lalu, merasa sangat ragu dan juga takut nih. Karena dirinya jujur itu kepada polisi atas kejadian itu, tentunya Arjuna pun akan menghancurkan keluarganya. Ia nggak mau lagi-lagi anak dan juga cucunya itu menjadi korban atas kejahatan Arjuna Wardana. Ya, di episode kemarin juga kita pun sudah melihat kalau Mama Esti dan juga Novia itu sempat duduk di kafe dekat kantor polisi ya guys. Mereka pun berdua tampak ngobrol dan juga namun Mama Esti sangat amat khawatir nih dan merasa curiga dengan sikap Novia yang awalnya katanya haus, tapi setelah ada minuman malah justru nggak diminum sama sekali ya. Dan tentunya hal ini membuat Mama Esti pun jadi curiga nih. Novia ini nih tampak memikirkan sesuatu. Ya, Jeffrey juga di episode semalam tampak disekap ya sama papanya sendiri. Dan untung saja nih Jeffrey sangat amat mengharapkan Ben bisa menyelamatkannya ya. Ia pun sebelumnya sempat briefing dulu ya sama Ben kalau memang tanggal 17 itu terjadi apa-apa kepada Jeffrey, dan Jeffrey pun tak membalas chatnya. Jeffrey meminta Ben untuk menghubunginya Guntur dan melacak di mana keberadaan Jeffrey melalui ponsel HP-nya. Dan benar aja ya guys, Ben langsung menghubungi Guntur dan Guntur pun langsung mendapatkan alamat Jeffrey disekap. Di sisi lain, kita pun kembali lagi ya ke obrolan Mama Esti dan juga Novia ya guys, karena memang Mama Esti mencurigai Novia ini tampak menutupi sesuatu. Akhirnya Mama Esti pun menggali lebih jauh dan juga akhirnya Novia jujur nih kalau sebelumnya Pak Arjuna mengancam Novia untuk tidak menyudutkan Jeffrey, dan hal ini pun membuat Novia jadi takut juga nih akan terjadi apa-apa kepada dirinya dan juga kepada mamanya, karena Novia merasa hidupnya itu sekarang hanya dengan mamanya saja. Dan tentunya Mama Esti langsung tegas untuk mengatakan kepada Novia pun tetap harus jujur, karena memang sekarang langkah Novia itu sudah sejauh ini, dan Mama Esti meminta Novia untuk tetap lanjut nih menjunjung kejujuran, karena memang kalau Novia itu berbohong, urusannya pun akan semakin panjang dan juga semakin banyak masalah. Karena Bu Esti pun merasa jika Jeffrey itu sudah mau menyerahkan diri ke polisi ya, karena memang Jeffrey tidak ingin lagi
untuk memiliki masalah yang berlarut-larut seperti sedia kala. Sesampainya di kantor polisi, Novia pun tampak langsung menghubungi salah satu polisi di sana ya, dan meminta untuk diperiksa sebagai saksi atas kejadian penabrakan yang membuat ayahnya meninggal 19 tahun yang lalu. Dan Bu Esti pun tak diperbolehkan untuk ikut sama Novia nih, karena hanya Novia lah yang harus bersaksi di hadapan polisi. Ya akhirnya ya guys, Jonathan pun yang membantu Ben langsung menghabisi anak buahnya Arjuna Wardana termasuk Dimas nih. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Jeffrey, walaupun mereka belum tahu nih di mana Jeffrey berada. Dan di ruang penyidik pun Novia akhirnya menceritakan semua kejadian 19 tahun yang lalu yang ia ingat, dan ia pun menceritakan itu dengan sangat amat jujur kepada polisinya ya. Dan tentu hal ini kita nggak tahu ya akan membuat hubungan Jeffrey, hukumannya itu semakin bertambah ataupun malah justru meringankan beban Jeffrey nantinya. Di sisi lain kita pun melihat kalau Dimas akhirnya itu tumbang juga ya guys. Tumbang karena memang Jonathan yang saat itu membantu Ben, dan ya karena Joe sangat berutang budi kepada Jeffrey, ia pun langsung menolong Jeffrey tanpa pamrih ya. Dan akhirnya Jeffrey pun merasa sangat amat lega karena ternyata Joe itu, Ben dan juga teman Joe berhasil menemukan Jeffrey dan juga membuat Jeffrey itu bisa pergi ke kantor polisi secepatnya untuk memberikan kesaksian ya guys. Semua orang tampak sangat amat lega nih. Dan ya Benjamin itu memang luar biasa banget ya, walaupun Ben wajahnya tidak sesangar Joe, tetapi Ben merupakan peran yang sangat amat penting di sinetron Takdir Cinta yang kupilih ini nih. Karena memang di episode kemarin kita pun melihat bagaimana Ben ini selalu saja bisa diandalkan oleh Jeffrey untuk menyelesaikan semua tugas yang diinginkan oleh Jeffrey. Rencana itu pun berhasil nih, dan benar aja ya, rencana itu semuanya berhasil dieksekusikan oleh Benjamin. Di sisi lain, kenapa Jonathan itu mau menolong Jeffrey? Ya karena ternyata Joe itu yang menceritakan keluh kesahnya kepada temannya waktu itu tuh ya, ternyata ya gak sengaja terdengar oleh Jeffrey ya guys obrolannya. Dan akhirnya Jeffrey pun memutuskan untuk membantu Jonathan nih. Ia pun membantu Joe tidak dengan memberikan secara cuma-cuma, tapi dia memberikan hutang kepada Jonathan, dan juga Joe harus membayar uang tersebut secara dicicil ya per bulan, dan dibuatkan juga nih kontraknya oleh Benjamin. Kenapa Jeffrey mau menolong Joe ya? Karena dirinya pun sangat amat merasa bersalah atas apa yang dilakukan oleh Pak Arjuna kepada keluarga Jonathan, termasuk Jonathan sendiri ya. Dan akhirnya Jeffrey pun meminjamkan uang senilai 700 juta lebih ya kepada Joe agar Joe ini bisa membuat studio sendiri, kemudian dirinya pun juga bisa membantu papanya untuk kembali membangun bengkelnya. Dan inilah yang membuat Joe jadi sangat amat berterima kasih sama Jeffrey ya, dan ia menepati janjinya untuk bisa menyelamatkan Jeffrey jika Jeffrey membutuhkan bantuan. Wah, kalau kayak gini sih, kalau di belakang Jeffrey ada Jonathan, tentu kita pun akan melihat keberhasilan Jeffrey nih untuk mengalahkan papanya sendiri ya guys. Ya, di sisi lain saat Pak Arjuna menghubungi Dimas dan Dimas memang ternyata tidak mengangkat telepon, membuat Pak Arjuna pun langsung memiliki perasaan dan juga curiga nih kalau Dimas ini nih ada masalah. Dan juga benar aja kan, seperti yang kita ketahui kalau Dimas sangat dilumpuhkan oleh Joe, Ben dan juga temannya.
Nah, kira-kira menurut kalian, apakah nanti Pak Arjuna akan kesal? Karena memang ia pun tahu akhirnya Jeffrey kabur dan berhasil untuk menyerahkan diri ke kantor polisi, dan ia pun juga berhasil untuk mengalahkan Arjuna Wardana ya. Dan kita lihat ya nantinya gimana ekspresi Arjuna saat Jeffrey ternyata sudah berada di kantor polisi, dan juga tentunya Arjuna pun tak bisa lagi untuk menghentikan ini semuanya. Tapi apakah memang nanti Pak Arjuna memiliki kekuasaan juga ya untuk menyuap polisi? Kita pun gak pernah tahu ya guys. Jadi kita lihat aja ya sinetron Takdir Cinta yang gue pilih di episode malam ini. Kira-kira menurut kalian, apakah Jeffrey berhasil untuk menjadi saksi juga atas kejadian 19 tahun yang lalu di kantor polisi dan memberikan kesaksian, dan tentunya tak akan bisa disukai oleh Arjuna Wardana? Ya, seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, ketika Novia yang diminta oleh Mama Esti untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun dilebih-lebihkan. Dan Novia sudah memberikan keterangan sejelas-jelasnya ke kantor polisi. Dan ya, di samping itu, Jeffrey pun saat itu sedang menuju ke Polsek Kalibata ya, bersama dengan Pak Ben. Namun dalam perjalanan Jeffrey pun memberitahukan ataupun mengabari Mama Astrid terlebih dahulu ya, bahwa memang sebelumnya Jeffrey itu disekap oleh papanya sendiri, yakni Pak Arjuna, untuk tidak menghadiri di undangan Polsek Kalibata tersebut. Untung saja Pak Ben datang tepat waktu. Dan ya, saat itu juga sepertinya Pak Arjuna akan menyaksikan sendiri kekalahan anak buahnya yang sudah dibantai habis-habisan oleh Joe dan juga Pak Ben serta temannya Joe ya. Mereka memang benar-benar sangat kuat untuk bersatu menyelamatkan ataupun membantu Jeffrey agar bisa datang di Kapolsek Kalibata untuk memberikan kesaksian di depan polisi. Dan ya, apakah nanti malah justru Pak Samsulah yang akan bersaksi palsu lagi? Dirinya karena sudah diancam oleh Pak Arjuna. Dirinya sangat ketakutan jika akan terjadi apa-apa kepada Miranti, Jonathan, ataupun Kinara. Maka dari situ sebenarnya Samsul bimbang sekali ya, antara ingin jujur biar bisa mengungkap rahasia 19 tahun yang lalu, dan juga antara keselamatan keluarganya sendiri. Di antara kedua pilihan tersebut, mana yang akan Samsul pilih? Nah, sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya bagi kawan-kawan semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya, supaya kawan-kawan semua tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini setiap harinya. Ya, saat ini memang Novia sudah memberanikan diri. Dirinya sudah diberikan dukungan oleh Mama Esti, karena Mama Esti sebelumnya pun tahu jika Novia sebelumnya sudah diancam oleh Pak Arjuna. Namun dengan dukungan Mama Esti membuat Novia pun bisa untuk jujur terus terang kepada kantor polisi. Dan ya, apakah ketika nanti malah justru Samsul yang mengambil tindakan bahwa dirinya mengatakan bahwa Samsulah yang telah menyebabkan kejadian 19 tahun yang lalu sampai satu korban pun meninggal dunia? Itu tentu saja Novia akan merasa kecewa lagi ya, karena Pak Arjuna mengancam keluarga Samsul juga. Ya, seharusnya Novia bisa lebih
melihat dong ketulusan Jeffrey yang sudah memberanikan diri ke kantor polisi, bukannya menjatuhkan suaminya sendiri dan memasukkan suaminya sendiri itu ke jeruji besi. Dan seharusnya memang dibicarakan dengan kekeluargaan saja. Toh kejadian itu juga sudah lama sekali. Bahkan Jonathan pun yang memiliki sifat temperamental emosional bisa memaklumi ya ketika Joe saat itu bertemu dengan Jeffrey untuk Jeffrey membantu Joe ya. Joe sudah melupakan kejadian tersebut. Malah justru Novia yang sulit sekali melupakannya ya. Karena mungkin menurut Novia, ayah Novia itu sangat-sangat penting. Tapi kan sekarang posisinya sudah berbeda. Novia sudah menikah dengan Jeffrey dan masa lalu juga tidak akan bisa kembali lagi ya. Ketika Jeffrey yang dipenjara, apa mungkin ayah Novia itu akan hidup lagi? Tentu tidak ya, malah justru itu akan membuat kehancuran bertambah lagi bagi Novia. Karena selama ini Jeffrey lah yang selalu menjaga, melindungi Novia, malah justru akan dipenjarakan oleh Novia. Allah saja bisa memaafkan umatnya yang kembali bertaubat, malah justru Novia sulit sekali bahkan menganggap kecelakaan tersebut sebuah pembunuhan dan tidak bisa ditolerir lagi ya. Entahlah apa yang dipikiran Novia saat itu, yang mungkin Novia rasa kecewa karena Jeffrey sudah merahasiakannya, padahal Jeffrey pun sudah jujur, dan semua ini karena tertekan ya. Seharusnya Novia paham dong dan juga mengerti posisi Jeffrey saat ini benar-benar tertekan loh. Bukan hanya kamu yang menjadi korban, Jeffrey juga menjadi korban atas keegoisan papanya sendiri. Jika memang Jeffrey orang yang bertanggung jawab, memang Jeffrey sudah melakukannya sejak dulu, namun sudah dilarang habis-habisan. Keluarga kamu itu akan diancam loh Nov jika Jeffrey akan jujur kepada semua orang ataupun kepada polisi ya, demi menjaga kamu dan juga keluarganya. Jeffrey pun rela tertekan seperti itu sampai berobat ke psikiater. Toh lagian juga Samsul sudah menerima uang 3 miliar. Jadi di sini memang Novia lah yang belum bisa membuka jalan pikirannya untuk bisa legowo menerima kecelakaan tersebut. Ya kalau perasaan Novia hancur ya, maklum saja hancur. Tapi masa ia harus memenjarakan suaminya sendiri? Lagian juga bisa dibicarakan dengan baik-baik ya, karena Jeffrey pun sudah membuktikan kepada dirinya sendiri dan juga Novia bahwa Jeffrey menyesal dan juga bertanggung jawab. Ya seharusnya memang Novia bisa memaafkannya saja ya, dan lebih memilih untuk jalan berdamai. Namun sayangnya ketika nanti Novia bertemu dengan Jeffrey di suatu restoran ataupun kafe, wajah Novia masih saja cemberut dan juga kecewa. Apa mungkin karena memang Jeffrey tidak jadi dipenjara ataupun Pak Samsul yang sudah memberikan kesaksian palsu dan membuat Novia kecewa lagi ya. Dan ya sepertinya sangat sulit sekali ya Novia bisa memaafkan Jeffrey, padahal Jeffrey sudah sangat bersungguh-sungguh. Novia bisa seceria lagi jika di hadapan Mike, namun jika di hadapan Jeffrey, Novia selalu saja memasang muka cemberut, muka rasa penuh kecewa, dan muka tidak enak dipandang ya. Padahal bersama suaminya sendiri loh, bukan laki-laki lain. Malah justru Mike yang saat ini merencanakan sesuatu yang jahat, dirinya bisa tertawa tertiwi, melepas semua beban. Dan entahlah, padahal Jeffrey sudah memberikan peringatan terhadap Novia untuk tidak dekat-dekat dengan Michael, malah justru Novia pun melanggarnya. Apa itu yang dinamakan juga bisa menjaga amanah dari suaminya sendiri, padahal dirinya tidak bisa melihat berkaca ya. Dirinya pun bersalah karena sudah durhaka terhadap suaminya yang tidak nurut dan berpisah sejak pernikahan itu terjadi.
Jadi, menurut Novia ya Novia yang paling benar. Sedangkan Jeffrey tidak bisa mengungkap kejadian 19 tahun yang lalu dan merasa selalu saja ditekan oleh ayahnya, ya ikut manut-manut aja ya. Ya, Novia hanya bisa melihatnya saja, tidak bisa merasakan yang dirasakan oleh Jeffrey selama ini. Entah sampai kapan nanti Novia bisa sadar, apakah menunggu Mike itu bisa balas dendam terhadap Jeffrey, barulah Novia menyesal. Entahlah ya, kita terus saja saksikan di episode selanjutnya. Yang jelas Novia masih rasa kecewa dengan yang saat ini sudah terjadi. Nah, mungkin rasa Mimin cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini sampai dengan selesai. Mimin mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.